Nonton Kacamata Patra di sebelah saya ada, ya mungkin belum familiar, tapi beliau ini wah harus pakai beliau. Karena belakangan rame baru dilantik jadi staf khusus menteri pakai milenial sih sebenarnya, apa staf khusus presiden, staf khusus presiden milenial pakai gitu. Betul. Iya. Kenapa harus pakai embel-embel milenial? Kenapa? Karena milenial maknanya ada inovasi, ada penggunaan teknologi dan ada sistem thinking. Jadi bagaimana kita mengintroduce sesuatu yang normalnya biasanya dipakai di sektor swasta ke birokrasi. Sektor swasta di birokrasi. Iya. Nah, jadi di samping gua ada Gracia Billy Yosafat. Dipanggilnya Billy. Iya. Banyak yang belum kenal lu sebenarnya, tiba-tiba kok dilantik. Terus siapa nih dari 7? Karena satu-satu yang di Xbox cuman Putri Tanjung. Betul. Karena memang saya fokus selama ini berkaryanya itu di Indonesia Timur. Jadi jauh dari radar media nasional, radar hal-hal seperti itu. Dibandingkan dengan Belva, dengan Putri Tanjung kan karya-karya mereka itu di level nasional. Kalau saya spesifik Indonesia Timur. Jadi kalau saya turun ke Indonesia Timur pasti masanya ada gitu. Tapi kalau kita bicara di Jawa memang tidak ini. Tapi saya sudah berkarya cukup lama. Jadi buat yang belum tahu, Billy ini pernah magang di Washington DC, salaman sama Barack Obama ya. Betul. Berarti bukan eranya Donald Trump ya? Syukurnya bukan ya. Kenapa syukurnya bukan? Maksudnya karena bukan I have to be politically correct. Karena saya sudah menjadi fans berat Barack Obama sejak dia kampanye presiden yang pertama. Gitu. Ada kerjaan bareng Barack Obama? Apa cuman ketemu ngobrol sebentar terus udah? Kita town hall selama 2,5 jam dengan beliau. Kami tidak bekerja langsung dengan beliau, tapi kami bekerja dengan departemen yang ditugaskan sesuai dengan keilmuan kami. Berapa lama magang di 2 bulan. Gedung Putih ya berarti ya? 2 bulan di sana. Betul, ya. Bill, ini gue langsung nanya aja ya. Banyak keraguan orang yang mesti lu jawab sebenarnya sekarang. Soal pelantikan 7 staf khusus staf khusus presiden milenial itu. Sebenarnya menurut lu apa fungsinya? Iya. Jadi sebenarnya karena baru pertama kali di periode ini ya ada staf khusus milenial itu kan. Betul. Jadi sebenarnya kami bertujuh itu sudah memiliki karya yang panjang dalam ikut membangun bangsa ya. Kebanyakan di sektor swasta dan kebanyakan di luar dari birokrasi. Kami sendiri sudah menciptakan banyak sekali dampak dalam pembangunan tersebut. Misalnya untuk saya fokus ke pendidikan entrepreneurship, social entrepreneurship. Saya sudah mendidik lebih dari 1.100 anak didik sejauh ini untuk memperoleh akses ke pendidikan dan bahkan kehidupan yang lebih layak. Jadi tampaknya pemerintah sekarang khususnya Pak Jokowi ingin melihat bagaimana disruption, bagaimana inovasi yang dilakukan oleh anak-anak muda ini yang begitu jelas dan nyata dampaknya ini bisa dikopi ke pemerintahan dengan cara kami diminta bantu untuk memberikan masukan terkait pendekatan-pendekatan tersebut di birokrasi yang ada. Jadi membawa spirit swasta ke pemerintahan, kurang lebih kayak gitu nggak sih? Secara spesifik inovasi dalam bidang inovasi dan penggunaan teknologi. Kayak gitu ya. Nah, yang pada meragukan tuh kayak ini kok staf khusus tapi nggak ada kerjaan khusus gitu. Sebenarnya job desk-nya apa sih staf khusus ini? Jadi mungkin yang hanya yang akan mengerti itu adalah mereka yang tahu apa itu inovasi sebenarnya. Mereka yang kerja di private, mereka yang yang pernah bikin startup atau social movement, mereka akan tahu bahwa yang namanya inovasi itu adalah berpikir out of the box, berpikir tidak dengan pakem-pakem yang normal, mencari solusi dan inovasi terbaik dari sebuah permasalahan. Dan itu kenapa dinamakan milenial, karena rata-rata anak-anak milenial itu bisa berpikir secara sistem. Contoh konkretnya sekarang udah hampir seminggu dilantik. Betul ya? Ya, kami sudah seminggu ini bekerja menginovasikan sebuah sistem kartu prakerja. Bukan kartunya ya, yang harus diingat adalah sistem secara keseluruhan. Kartu prakerja itu yang konon katanya pengangguran digaji 700.000 itu ya? Bukan, gimana sih? Bahasa digaji itu juga tidak tepat, saya harus mengkoreksi. Bukan digaji tetapi diberikan seed investment agar dia siap untuk dapat shifting ke dunia kerja. Kayak gitu. Pelatihan gitu, dana pelatihan, sertifikasi atau skills equipment, atau even yang kami pikirkan saat ini adalah permodalan juga gitu. Jadi itu seminggu pertama itu salah satu yang lagi dikerjakan sekarang ya. Betul, ya. Saya sendiri juga sudah ditugaskan dari semenjak dilantik sebagai Pak Stafsus pun saya sudah ditugaskan untuk membangun sebuah startup hub atau inovasi. Apa tuh? Mungkin bisa lihat di berita-berita tanggal 28 Oktober yang lalu Presiden melaunching the Silicon Valley of Indonesia Timur
Kebetulan saya ditunjuk untuk menjadi direktur utamanya. Silicon Valley Avenue, di mana Silicon Valley Avenue? Di Papua. Di Papua. Ya, ada 2 tempat. Nanti menjadi tempat untuk menginkubasi bisnis anak-anak muda dari Indonesia Timur. Berarti harusnya jaringan internet paling nggak udah bagus dong di sana. Mungkin bisa mengikuti bahwa Palaparing sudah di launching di Indonesia Timur. Ya, Palaparing di launching kira-kira bulan berapa tuh kemarin? Bulan September ya. September, artinya konektivitas internet juga memang sudah cukup baik dan itu yang kita kapitalisasikan saat ini. Oke. Nah, soal isu digaji 51 juta tuh staf sus itu kan sudah ada peraturan perundang-undangannya yang mendasari. Bahkan ketika kami ditawarkan, kami sempat pikir-pikir dulu 1 minggu. Kami tidak langsung bilang bahkan lu waktu ditawarin juga katanya pikir-pikir dulu karena ada tanggung jawab, ada 2 perusahaan yang saya kelola, ada 1 yayasan yang saya kelola, dan kalau dibilang saya mengejar kekuasaan dan jabatan atau uang, sebenarnya sebelum memiliki perusahaan sendiri saya sudah kerja sebagai insinyur di salah satu perusahaan migas. Saya sudah punya perusahaan sendiri, jadi pretty much harusnya tidak, maksudnya bukan itu yang saya kejar ya, penghasilan. Penghasilan itu ya. Nah ini dari orang-orang juga pada bilang gini nih, ini millennials masuk ke pemerintahan bakal ikut arus atau tetap berani kritis? Saya pikir itu pengingat yang saya minta terima kasih kepada seluruh masyarakat karena kekhawatiran tersebut valid. Jadi itu merupakan pengingat terus kepada kami untuk selalu kritis. Tujuannya kami adalah thinking out of the box, bukan inside the box, atau lebih parahnya kami menjadi box itu sendiri. So thinking without box kali ya. Thinking within the box atau thinking atau bahkan being the box. Being the box itu artinya bahkan we don't think. Gitu, itu bahaya yang paling buruk. So, terima kasih buat masyarakat Indonesia telah mengingatkan terus kepada kami untuk menjaga netralitas, menjaga critical thinking, karena itu goalnya memang, itu tujuannya memang. Gitu. Terakhir Bill, lu lahir di Papua, besar di Papua sampai SMA. Dengan kejadian Papua belakangan ini, apa sebenarnya yang harus pemerintah hadir berperan di Papua? Mungkin saya harus meng-highlight bahwa saya bukan staf khusus isu Papua. Kalau sebelumnya kan ada staf khusus Papua ya. Tapi ini sebagai warga Papua sebagai saja. Warga Papua ya, karena saya bukan staf khusus Papua, saya staf khusus inovasi dan milenial. Mungkin sebagai warga biasa, warga Papua, saya berharap peningkatan kesejahteraan yang didorong oleh partisipasi aktif masyarakat asli Papua itu akan dapat menjadi solusi begitu. Jadi pembangunan peningkatan kesejahteraan bukan didorong dan dilakukan oleh negara, tetapi negara memfasilitasi orang asli Papua sendiri membangun dirinya sendiri dan mensejahterakan dirinya sendiri. Maka itu akan jadi butuh peran aktif dari masyarakatnya sendiri juga. Betul, dan negara memfasilitasinya gitu. Dan sejauh ini? Sejauh ini saya pikir negara lagi transisi dan mungkin saya akan membantu untuk membantu Pak Jokowi. Pak Jokowi memiliki visi yang cukup kuat, transformatif, positif, dan saya hadir di situ sebagai staf khusus inovasi untuk melihat bagaimana kita ke arah sana, ke arah meningkatkan partisipasi masyarakat asli, khususnya demografik pemuda-pemudi Papua untuk ikut membangun daerahnya. Berarti dengan ada pengembangannya Silicon Valley di Indonesia Timur, khususnya di Papua, harusnya akan hadir startup yang Papua ya nanti. Yang satu menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua, yang kedua meningkatkan pendapatan buat dirinya sendiri dan keluarga, yang ketiga meningkatkan job opportunities buat other youth, Papuan youth, sehingga terjadi pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan. Itu idealnya. Kita tunggu berarti 100 hari 6 bulan ya, itulah mohon doanya. Ini kalau gini berarti 5 tahun nih penawarannya, 5 tahun soal periode ini ya. 5 tahun kan tergantung deliverables. Kita dikasih KPI, kita dikasih deliverables. Kalau we don't deliver, of course Pak Jokowi sebagai pebisnis pun bisa ya kan. Jadi kita awasi sebagai warga. Good luck ya Bill. Salam buat teman-teman staf sus Presiden Milenial. Sebentar saya ketemu Putri Tanjung loh jam 2. Jam 2 setengah jam lagi harusnya. Masih jomblo kan?